Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di beberapa video terakhir kita telah mempelajari bagaimana caranya menyusun judul dari naskah pengabdian kita, kemudian menyusun abstrak dan penentuan kata kunci yang tepat, hingga menyusun pendahuluan dari naskah artikel pengabdian kita. Video-video tersebut bisa Anda akses melalui link atau tautan yang telah saya tulis di kolom deskripsi di bawah video ini. Dan pada video kali ini, mari kita pelajari bagaimana caranya menyusun bagian metode pada artikel jurnal pengabdian masyarakat. Karena tentunya sama seperti di bagian-bagian lainnya, metode di artikel pengabdian tentu berbeda dengan metode di artikel penelitian. Sekarang kita bedah terlebih dahulu komponen-komponen utama dari metode di artikel pengabdian. Yang pertama adalah desain atau pendekatan pengabdian. Nanti akan kita bahas secara lebih lanjut. Setelah desain atau pendekatan pengabdiannya kita sampaikan, kemudian kita deskripsikan mitra atau kelompok yang kita libatkan di program pengabdian kita. Kemudian selain kita mendeskripsikan mitra, kita juga nanti akan susun paragraf yang menggambarkan pihak-pihak yang terlibat selama pengabdian ini. Baik tim pengabdian itu sendiri, mitra yang terlibat, ataupun pihak-pihak lain yang juga turut memberikan peran selama pengabdian berlangsung. Kemudian intervensi atau kegiatan atau program atau serangkaian aktivitas pengabdian yang kita laporkan di naskah ini. Lalu ada pengumpulan data, kita ceritakan bagaimana data dikumpulkan selama proses pengabdian. Dan yang terakhir adalah analisis data. Setelah data dikumpulkan, bagaimana cara mengolahnya, sehingga kita bisa menceritakan kepada pembaca bagaimana cara kita menyimpulkan apakah program pengabdian kita ini berhasil atau mungkin kurang berhasil. Sekarang kita bahas terlebih dahulu komponen yang pertama, yaitu desain atau pendekatan pengabdian. Di bagian ini setidaknya kita menjelaskan dua hal, yaitu jenis atau pendekatan pengabdian yang kita pilih, serta alasan pemilihan pendekatan atau jenis pengabdian tersebut. Nah, kita kadang kalau membaca naskah pengabdian jarang ya, atau tidak semua naskah itu memunculkan pendekatan yang digunakan, jenis yang digunakan, atau bentuk pendekatan pengabdian yang digunakan di naskah pengabdian yang kita baca tadi. Padahal kalau kita menyusun pengabdian, sama halnya dengan menyusun penelitian, kita perlu menentukan dan menyampaikan jenis pendekatan apa yang kita gunakan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pengabdian kita. Nah, itu kita perlu sampaikan di paragraf pertama di metode pengabdian. Tetapi tidak hanya menyampaikan saja, kita sampaikan juga argumennya, alasannya, kenapa kita memilih jenis tersebut, atau alasan kita memilih metode pengabdian tersebut di pengabdian kita. Sekarang langsung saja kita lihat contohnya menggunakan judul pertama yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Nanti kita juga bahas yang contoh di judul kedua. Judul pertama yang kemarin sudah kita bahas adalah meningkatkan kualitas pembelajaran STEM melalui program komunitas belajar para guru di SD Suburban Jakarta. Nah, ini paragraf pertama di metode. Yang saya kotai merah ini merupakan jenis atau pendekatan pengabdian yang kita pilih. Program pengabdian ini termasuk dalam jenis pengabdian pengembangan komunitas dengan pendekatan berbasis pendidikan. Nah, insya Allah nanti di video yang lain kita akan bahas ya ragam jenis dan ragam pendekatan pengabdian yang bisa kita pilih. Kemudian setelah kita sampaikan jenis atau pendekatan yang kita pilih, kemudian kita sampaikan alasan atau argumennya. Nah, ini alasan pemilihan pendekatan. Jenis dan pendekatan ini dipilih karena sejalan dengan mitra dan target capaian pengabdian yang dilibatkan. Mitra pengabdian adalah dari kalangan pendidikan, sedangkan capaiannya adalah meningkatkan kompetensi komunitas mitra tersebut dalam pengajaran. Karena mitra kita dari kalangan pendidikan dan program kita untuk meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan dan mitra kita sudah terbiasa mengikuti serangkaian program pendidikan, maka tentunya ya pengabdian kita juga berbasis pendidikan. Cara-cara kita mengembangkan komunitas mereka melalui program-program atau aktivitas-aktivitas berbasis pendidikan, misalkan workshop, seminar, dan sebagainya. Nah, kemudian komponen selanjutnya adalah deskripsi mitra.
Nah, di paragraf deskripsi mitra, nanti kita akan sampaikan informasi umum mitra yang kita libatkan. Kemudian lokasinya di mana, dan yang terakhir adalah karakteristik dari mitra pengabdian kita. Untuk informasi umum mitra, kita sampaikan nama mitranya kalau ada, misalkan kelompok tani apa, atau guru di mana, gitu, sekolah mana. Kemudian jumlah dari mitra tersebut berapa, itu kita sampaikan juga. Lalu lokasinya, kalau bisa kita munculkan juga peta atau foto dari mitra tersebut, ya, foto lokasinya. Tetapi jangan sampai nanti fotonya kita munculkan tetapi kurang bermanfaat. Misalkan kita memunculkan sekolah dan kita mitranya adalah guru di sekolah tersebut. Nah, itu bisa. Kemudian kita screenshot Google Maps yang menunjukkan lokasi dari sekolah tersebut. Kemudian karakteristik mitra. Di sini kita sampaikan juga alasan dan latar belakang mengapa kita melibatkan mitra tersebut untuk memberikan justifikasi atas pilihan lokasi dan subjek di pengabdian kita. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Pengabdian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Harapan Bangsa. Nah, ini informasi umum mitra yang terletak di daerah suburban Jakarta. Informasi lokasi dilengkapi dengan peta dan beberapa foto lingkungan sekolah untuk memberikan gambaran fisik yang lebih baik disajikan di gambar 1. Nah, ini lokasi mitra. Kemudian, nah, sekolah ini memiliki 20 guru. Ini sebetulnya juga bisa sebagai informasi mitra, ya. Kemudian semuanya terlibat sebagai subjek mitra dalam program ini. Sekolah ini dipilih berdasarkan, nah, ini karakteristik dan alasannya. Berdasarkan kurangnya sumber daya dan pelatihan guru dalam pengajaran STEM. Nah, ini alasan mengapa kita memilih sekolah tersebut, guru-guru di sekolah tersebut sebagai mitra pengabdian kita. Kemudian pihak yang terlibat. Di sini kita sampaikan informasi tim pengabdian, kita sampaikan ketuanya siapa, anggotanya siapa, tetapi tidak secara eksplisit namanya, tetapi keahliannya apa, dari bidang mana. Kemudian keterlibatan mitra dan pihak lain selain mitra dan tim pengabdian kita. Nah, ini ya informasi tim pengabdian bisa kita sampaikan tentang anggota tim yang terlibat, keahliannya apa, serta peranannya selama pengabdian. Sedangkan keterlibatan mitra dan pihak lain ini kita sampaikan secara jelas tapi singkat, ya. Dan kita juga sampaikan peranan mereka itu apa di kegiatan pengabdian yang kita lakukan. Nah, ini contohnya. Tim pengabdian terdiri dari 5 dosen yang termasuk ahli pendidikan STEM, psikolog pendidikan, dan pengajar pembelajaran digital. Ahli pendidikan berperan sebagai ketua tim yang mengkoordinasi seluruh aktivitas pengabdian sekaligus sebagai pemateri dan pendamping di beberapa sesi pelatihan. 4 dosen lainnya berperan sebagai anggota yang juga menjadi pemateri serta pendamping di beberapa aktivitas lainnya. Nah, ini informasi yang tidak hanya menyampaikan ketua dan timnya, tetapi juga menyampaikan peranan masing-masing anggota tim tersebut. Kemudian, selama kegiatan pengabdian, pihak sekolah menyediakan ruangan pelatihan dan ruang kelas. Para guru di SD Harapan Bangsa terlibat langsung dalam setiap fase program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Selain itu, kepala sekolah dan perwakilan dari dinas, ini pihak lain, juga terlibat sebagai pihak pendukung. Peran utama kepala sekolah adalah mengkoordinasi guru untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Selain itu, bersama dengan perwakilan dinas, kepala sekolah juga berperan mengawasi rangkaian kegiatan pengabdian yang berlangsung. Nah, ini keterlibatan mitra dan pihak lainnya, serta peranannya. Kemudian bagian selanjutnya adalah intervensi atau kegiatan pengabdian yang kita pilih. Di sini kita informasikan aktivitas apa saja di program pengabdian kita, serta ini yang penting, transfer sains atau teknologi yang kita munculkan di program pengabdian tersebut yang nanti dirasakan atau dimanfaatkan oleh mitra kita. Nah, aktivitas pengabdian ini adalah rangkaian kegiatan atau program atau langkah kerja, atau mungkin kita juga bisa sampaikan alat dan bahan yang digunakan selama pengabdian. Kemudian di transfer saintek kita sampaikan ini loh sains yang diajarkan atau ditularkan atau ditransfer ke mitra, atau ini loh teknologi yang diintroduksi kepada mitra. Nah, ini contohnya. Kegiatan pengabdian mencakup serangkaian workshop, pelatihan, dan sesi mentoring dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru. Kemudian ini ada hingga mengevaluasi pembelajaran STEM.
materi workshopnya apa saja. Ini disampaikan untuk menyampaikan aktivitas pengabdian kita. Nah, kemudian di sini ya, materi-materi ini tetap saya beri kotak biru untuk menunjukkan transfer saintek. Ya, jadinya materi workshop itu kan serangkaian aktivitas. Tetapi materi itu termasuk sains yang ditransfer. Jadinya transfer saintek di sini ada materi terkait prinsip komunitas belajar, konsep dasar pembelajaran STEM, dan seterusnya hingga di sini penggunaan platform digital. Nah, ini teknologi yang ditransfer berbasis kecerdasan buatan sebagai sarana pembelajaran interaktif abad 21. Nah, ini yang kadang kita lupakan ya. Ketika pengabdian kita juga perlu mengumpulkan data. Dan di metode kita sampaikan variabel atau indikator untuk data-data tersebut apa saja. Dan detail bagaimana data itu dikumpulkan. Nah, variabel atau indikator yang digunakan ini ya harus berdasarkan pada terkait pengabdian atau tujuan pengabdian kita. Kita ingin mencapai apa sih? Untuk mencapai hal tersebut perlu kita nanti ambil datanya, apakah tercapai atau tidak. Sehingga kita tentukan variabelnya berdasarkan tujuan tersebut. Kemudian di detail pengumpulan ini secara singkat kita sampaikan teknik, instrumen, hingga prosedur pengumpulan data. Secara singkat saja. Nah, ini contohnya. Beberapa variabel yang diukur sebagai dasar penentuan keberhasilan pengabdian ini adalah ini. Pemahaman guru terkait STEM, kompetensi guru merancang modul pembelajaran, soal hot, serta menggunakan platform digital, dan keterampilan guru menerapkan pembelajaran STEM. Ya, ada pemahaman, ada kompetensi, ada keterampilan. Nah, inilah variabel atau indikator pengabdian. Kemudian, nah ini pengumpulan datanya. Pemahaman guru diukur menggunakan pretest dan posttest, kompetensi diukur menggunakan produk, sedangkan keterampilan diukur menggunakan observasi. Data sudah dikumpulkan, sekarang waktunya kita laporkan atau kita sampaikan analisisnya. Nah, di dalam analisis data ini kita sampaikan teknik analisis data yang kita pilih, kriteria keberhasilan pengabdian kita, hingga evaluasi dampak dari pengabdian yang kita laporkan. Di teknik analisis ini ya kita sampaikan sesuai dengan jenis data yang kita kumpulkan tadi, jangan sampai salah. Datanya kualitatif ya analisisnya jangan kuantitatif. Begitu juga sebaliknya. Untuk kriteria keberhasilan ini nanti perlu kita munculkan agar membantu pembaca memahami apa sih yang kita targetkan dan bagaimana caranya kita tentukan apakah program kita berhasil atau tidak. Dan untuk evaluasi dampak ini kita sampaikan cara menginterpretasi dampak pengabdian secara jelas, singkat, dan tentunya logis. Nah, ini contohnya. Kriteria keberhasilan program ini adalah peningkatan signifikan pemahaman guru terkait STEM dan peningkatan keterampilan guru merancang serta menerapkan pembelajaran STEM dengan platform digital. Ini kriteria keberhasilan. Jadinya boleh dibolak-balik ya di paragraf ini. Bisa teknik analisisnya dahulu atau bisa kriterianya terlebih dahulu. Nah, kemudian ini teknik analisisnya. Ya, ini bisa menggunakan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Kualitatifnya menggunakan ini. Kuantitatifnya UJT. Nah, ini contoh yang mungkin agak kompleks. Nah, Anda ketika membuat program pengabdian tidak harus menggunakan statistika inferensia seperti UJT. Gunakan persentase saja tidak masalah. Rata saja tidak masalah. Tetapi kalau ada pretest dan posttest dan Anda bisa melakukan UJT, nah lebih baik di-UJT-kan saja biar semakin ilmiah naskah pengabdian yang kita publikasikan. Nah, kemudian ini evaluasi dampak. Ini kebetulan contohnya singkat dan kurang bagus. Nanti di contoh yang kedua bagus ya, evaluasi dampak yang nanti saya tampilkan. Ini cuma ini. Hasil analisis digunakan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan program di masa depan. Nah, ini terlalu ringkas ini. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua, yaitu yang judulnya juga pernah kita bahas ya di video-video sebelumnya, yaitu pengoptimalan produksi pertanian melalui pelatihan teknologi pertanian modern pada kelompok tani desa lereng Semeru. Ini paragraf pertamanya untuk melihatkan desain dan pendekatan pengabdian. Nah, ini jenisnya ya. Desain dan pendekatan pengabdian yang dipilih dalam program PKM ini berfokus pada pelatihan langsung. Nah, ini pendekatannya dan demonstrasi di lapangan. Kenapa? Ini jenis pendekatannya. Kenapa? Nah, ini alasannya. Alasan pemilihan pendekatan. Nah, ini banyak ya. Nanti bisa Anda baca sendiri ya.
Ini kalimat terakhir. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan ruang bagi petani untuk melakukan percobaan dan seterusnya. Kita sampaikan argumennya. Kenapa kita memilih pelatihan langsung dan mengapa kita pilih demonstrasi di lapangan. Kemudian ini paragraf yang menyampaikan deskripsi mitra. Mitra dalam program pengabdian ini adalah petani lokal dari Desa Bumi Aji yang jumlahnya mencapai 30 orang. Ini informasi umum mitra. Desa Bumi Aji terletak di lereng Gunung Semeru. Dipilih sebagai lokasi mitra karena potensi pertanian yang belum dimanfaatkan. Nah, ini sebetulnya lokasi sekaligus alasan pemilihan ya. Kemudian ini ya foto lokasi dan kondisi tanah ini ditampilkan di gambar 1. Nah, kemudian kita perkuat alasan pemilihannya, namun belum dikelola dengan teknologi yang efisien. Pemilihan Desa Bumi Aji juga didasarkan pada bla 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 bla. Nah, ini merupakan bagian dari karakteristik mitra yang juga memperkuat alasan kenapa mitra tersebut dipilih. Paragraf selanjutnya kita sampaikan pihak yang terlibat. Yang pertama kita sampaikan tim pengabdian kita. Tim pengabdian ini terdiri dari ahli agroteknologi, praktisi pertanian, dan fasilitator lokal. Ahli agroteknologi peranannya apa? Kita sampaikan di sini. Praktisi apa? Fasilitator apa? Kemudian di sini kita sampaikan keterlibatan mitra dan pihak lain. Nah, petani ini kan mitranya. Tidak hanya sebagai penerima pelatihan tetapi juga sebagai berpartisipasi aktif dalam proses pelatihan. Nah, kemudian ada pihak lain. Nah, pihak lainnya ini pemerintah lokal dan organisasi pertanian. Peranannya juga kita sampaikan seperti ini. Oke. Kemudian kita masuk ke paragraf selanjutnya yang menyampaikan intervensi atau kegiatan pengabdian. Kegiatan utama program PKM ini meliputi pelatihan penggunaan mesin pertanian modern, teknik irigasi efisien, pengelolaan hama, dan seterusnya. Langkah kerja melibatkan sesi teori di ruang kelas, dilanjutkan dengan demonstrasi dan praktik langsung di lapangan. Alat dan bahan kalau bisa kita sampaikan juga. Di sini ada mesin pertanian seperti traktor, sistem irigasi, serta bahan untuk pengelolaan hama dan penyakit. Nah, ini aktivitas pengabdian. Kemudian, tadi yang saya katakan yang penting dan kadang terlupakan adalah transfer sainteknya apa? Ini. Transfer saintek dalam program ini mencakup pengenalan teknologi pertanian canggih yang belum banyak diterapkan di Desa Bumi Aji. Misalnya penggunaan alat modern untuk penanaman dan panen, sistem irigasi efisien, hingga metode baru pengelolaan hama dan penyakit yang ramah lingkungan. Nah, ini transfer saintek. Lalu kita masuk ke paragraf selanjutnya untuk menyampaikan pengumpulan datanya. Pengumpulan data dalam program ini bertujuan untuk menilai efektivitas intervensi. Kita sampaikan bagian pertama adalah variabel. Variabel yang digunakan mencakup tingkat pemahaman petani tentang teknologi, peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Lalu kita sampaikan pengumpulan datanya detailnya seperti apa secara singkat. Nah, di sini pengumpulan data melalui survei sebelum dan sesudah pelatihan, wawancara mendalam, serta observasi langsung. Instrumen yang digunakan kuesioner, kemudian catat tangan lapang untuk observasi, dan data produksi untuk mengukur peningkatan hasil. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan seterusnya. Lalu di paragraf terakhir kita sampaikan analisis data. Bagian pertama kita sampaikan tekniknya berdasarkan data yang tadi sudah kita kumpulkan. Nah, ini ada statistik deskriptif, ada inferensial. Kemudian kriteria keberhasilan. Ini ditentukan berdasarkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, dan peningkatan hasil panen. Kemudian ini evaluasi dampak dilakukan melalui perbandingan data pra dan pasca pelatihan serta feedback atau umpan balik dari petani dan stakeholder lain. Nah, kemudian, ini juga evaluasi dampak ya. Tadi sebetulnya yang ini juga masuk evaluasi dampak ya. Evaluasi dampak juga mencakup penilaian terhadap aspek sosial ekonomi dan lingkungan, memastikan bahwa intervensi tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan dan kesejahteraan jangka panjang masyarakat setempat. Karena pengabdian yang bagus itu ketika tim pengabdiannya sudah kembali ke kampus masing-masing,
manfaat, dampak, dan program yang sudah diintroduksi itu tetap berjalan meskipun tim sudah tidak ada di lokasi tersebut. Oke, demikian penjelasan saya terkait bagaimana menyusun metode di naskah artikel pengabdian. Di video selanjutnya kita akan bedah bagian-bagian dari hasil dan pembahasan, dan kita lihat contohnya bagaimana menulis hasil dan pembahasan untuk naskah pengabdian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.